Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini para santri? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini materi kita adalah hampir sama dengan hari kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, itu materi hari ini yaitu Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Adapun materi yang kita pelajari nanti adalah tentang pengertian Asmaul Husna dan makna Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu dengan khusyuk, dengan hikmah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Mas Santri, kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang kalimat thayyibah al-istighfar, maka untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, Asma dan Husna. Asma artinya adalah nama-nama, sedangkan Al-Husna artinya baik. Jadi Asmaul Husna menurut bahasa adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah, agung, dan syarat dengan makna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak hanya kita menghafalnya, tetapi kita harus mengetahui dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengenal Allah dengan Asmaul Husna? Ya dengan mempelajari sifat-sifatnya serta mengenal Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99. Asmaul Husna bisa juga dijadikan sebagai zikir selepas sholat ataupun dimanapun berada. Untuk selanjutnya yaitu tentang makna Asmaul Al-Ghaffar. Al-Ghaffar merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang berarti menutupi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Al-Ghaffar juga bisa diartikan mohon pengampun. Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat penyesalan, pengampunan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus penghapus dosa. Tidak ada manusia yang bersifat maksum. Apa itu maksum? Maksum adalah tidak memiliki dosa. Maka senantiasa manusia ketika bersalah harus bertobat dan beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muslim yang baik adalah muslim yang segera menyadari kekhilafan dan segera bertobat kepada Allah. Terus selanjutnya yaitu bagaimana kita cara meneladani sifat-sifat atau man al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari. Maka yang pertama yaitu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita atau berbuat salah pada kita. Misalnya Brandy tidak sengaja menjatuhkan pensil punyanya Brian, maka Brian harus memaafkan Brandy karena itulah yang menjadi pembiasaan makna Al-Ghaffar. Kemudian yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam dalam hati kita. Kita tidak boleh benci dan dendam pada orang
lain. Yang ketiga adalah menghindari diri dari berprasangka buruk. Jangan sampai kita mempunyai prasangka buruk pada orang lain, misalnya, "Hmm, Randy gini gini gini," itu tidak boleh. Tidak mencari kesalahan orang lain, itu tidak boleh. Contohnya misalnya, eee, Muhammad Fauzi misalnya bilang seperti ini, "Itu si Randy tadi yang menjatuhkan," ternyata tidak, ya itu tidak boleh. Tidak membuka aib orang lain. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menggunjing, memfitnah, atau menyakiti orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain ataupun menggunjing. Menggunjing itu membicarakan orang lain. Apalagi memfitnah. Memfitnah itu asyad. Al-fitnah itu asyad. Al-fitnah itu Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, itu hadis Nabi, maka fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka jangan sampai kita memfitnah orang lain atau menyakiti orang lain. Untuk selanjutnya, yaitu tentang makna Asmaul Husna al-afu. Al-afu artinya adalah Allah Maha Pemaaf, yaitu Allah menghapus dosa-dosa dan mengabaikan tindakan durhaka hambanya. Allah memberikan maaf pada siapapun yang dikehendaki tanpa dimintai maaf terlebih dahulu. Jadi ketika kita mempunyai dosa, maka kita beristighfar, insya Allah Allah akan beri maaf pada kita tanpa kita meminta. Allah juga maafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa banyak baik yang disengaja atau tidak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita meladani makna al-asmaul husna al-afu, antara lain yang pertama adalah senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa memohon ampun kepada Allah. Tidak hanya ketika kita melaksanakan dosa atau kesalahan, maka sesering kita harus memohon ampun kepada Allah, karena kita tidak tahu kesalahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja dengan ucapan kita orang lain merasa kita bersalah atau Allah tidak suka dengan ucapan kita dan lain sebagainya. Nomor dua adalah senantiasa maafkan kesalahan orang lain. Apabila orang lain mempunyai kesalahan pada kita harus memaafkan. Tidak harus menunggu pada waktu hari raya. Jadi setiap saat ketika ada orang lain salah, maka kita harus memaafkan. Biar nanti kehidupan biar terjadi dengan aman, tentram, dan nyaman. Untuk selanjutnya, demikian materi pelajaran hari ini. Mungkin para santri ada yang bertanya? Tidak ada? Terima kasih kalau tidak ada. Itu tadi sekilas materi yang saya sampaikan. Setelah itu nanti ada kuis atau soal yang nanti akan Tatsur kirim lewat link Google Form di grup WA. Silakan nanti dikerjakan dengan baik. Adapun yang nanti kurang paham terkait soal-soal yang Tatsur berikan, silakan nanti bisa SMS via WA pribadi. Untuk hari ini kiranya cukup. Jadi intinya untuk materi pagi hari ini kesimpulannya adalah kita jangan hanya menghafal Asmaul Husna, tetapi bagaimana kita juga menghafalnya, tahu, dan mengaplikasikannya nilai-nilai yang ada di dalam Asmaul Husna. Contohnya tadi adalah Asmaul Husna Al-Afu dan Al-Ghaffar. Setelah ini, para santri silakan dikerjakan dengan baik soal-soal yang dari link Google Form. Nanti kalau sudah selesai, tak nilai untuk besok pelajarannya minggu yang depan, yaitu tentang perbedaan antara Al-Afu dan Al-Ghaffar serta hikmah apa saja yang kita peroleh dengan kita menghafal atau melaksanakan mengaplikasikan makna Al-Afu dan Al-Ghaffar. Kiranya cukup sekian dari Tasun. Kurang lebihnya maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker,
mencuci tangan dengan air mengalir atau mencuci sabun. Mudah-mudahan kita semua tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.